Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kemarin nih banyak yang tanya-tanya kan di kolom komentar ya kan? Ya. Nah, waktu owner kemarin Q&A tentang motor ini nih. Nah, emang apa aja sih yang ditanyain? Untuk langsung. Ini untuk pengertian, dalaman, dan kenapa memakai itu kan harus banyak yang nanya ini di kolom komentar. Intinya nggak punya budget bro. Nah, terus pertanyaannya apa aja tuh? Coba satu-satu. Nanti biar saya ulas semua. Ayo, Untuk coba. pengertiannya kenapa memilih memakai BRT tidak produk yang lainnya maksudnya? Nah, jadi seperti ini. Untuk pengertian, kenapa saya lebih memilih BRT Power Max ya, yang untuk tipe Power Max. Jadi seperti ini. Yang pertama, yang kita cari itu kan timing atau timing limiternya. Nah, kalau untuk tipe Power Max itu tanpa ribet, tanpa setting ini, setting itu, mapping ini, mapping itu, nggak perlu lagi karena sudah tinggal tancap, sudah langsung ketemu. Walaupun performanya ya memang agak beda sedikit, tapi tidak terlampau jauh. Dan lagian juga untuk limiter juga sudah dipatok untuk 13.000 RPM. Nah, kemudian untuk lebih mengoptimalkan suplai dari baterai atau akinya, ya saya tetap menggunakan power up, tapi kali ini saya menggunakan produkan dari Dr. Api Madiun. Kenapa? Karena lebih murah ketimbang power up yang produkan impor. Nah, terus ada lagi Untuk bagian dalamannya ini pakai apa aja ini? Untuk bagian dalaman nih ya, untuk bagian dalamannya ini kan semua sudah tahu nih. Ini Mio untuk spek 200 cc regulasi. Jadi untuk ubahannya ya sesuai regulasi. Yang pertama, untuk langkah sendiri, langkah kita masih menggunakan langkah standar. Nah, untuk langkah standar, sedangkan untuk bandulnya sendiri ya kita custom lah. Nah, kemudian untuk bagian ukuran diameter pistonnya atau sehernya tetap menggunakan ukuran diameter 66. Kemudian untuk bagian head sendiri, di sini kita menggunakan atau saya menerapkan ukuran diameter klep dengan ukuran 3429, kemudian dengan loket as custom tipe RRA Black. Kemudian masih dioptimalkan juga sama yang part-part lainnya. Terus apa lagi? Untuk durasi nokernya berapa mas? Mau tahu atau mau tahu aja nih yang nanya? Ayo. Mau tahu banget nih. Untuk durasi noken sendiri tidak terlalu tinggi sih ya. Untuk lip sendiri saya mematok di tinggi lip 10 mili. Nah, untuk durasinya sendiri itu kisaran kemarin hasil dialnya sekitar 276 sampai 278 lah. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Yang pertama, saya kerja torsi atas. Kalau untuk torsi bawah ya mungkin bisa dibantu dengan part yang lain. Tapi untuk torsi atas ini yang menjadi PR bagi semua mekanik ya. Kenapa saya terapkan tipe atau durasi seperti itu? Karena ada maksud dan tujuan. Sedangkan untuk matic sendiri mungkin untuk teriak cepat, tapi kadang-kadang mentok. Nah, kali ini saya menggunakan ini dengan planning saya, mudah-mudahan karena ini juga motor belum disetting sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman mau nanya lagi kapan atau video settingnya nanti. Yang pastinya kita kejar torsi atas, bukan torsi bawah ya. Ada lagi. Untuk karbu dan knalpot ini pakai apa mas? Untuk karbu kita masih pakai ya produk murah lah, CPO dengan diameter 32 ya, tipe PWK. Kemudian untuk manifold sendiri ini manifold standar original yang kita porting ulang. Nah, untuk porting sendiri ini kita portingnya tipe gimbal yang kita porting manual ya. Nah, kalau untuk knalpot kita percayakan kepada produkan ANB nih ANB. Thank you ANB ya, yang sudah mau riset-riset, bantu-bantu riset kita. Nah, terus ada lagi. Untuk kirian pakai apa mas ini dalamannya? Kiriannya
Yang pertama untuk pule sendiri kita pakai pule standar yang kita custom. Nah, untuk pule standar kenapa kita pilih seperti itu? Karena apa? Pertama, dia dari harga lebih murah. Yang kedua, kembali lagi ke fungsi. Intinya fungsi itu, makanya itu yang kita custom, kita bubut ulang, kita derajat ulang, kemudian untuk jalur keluarannya juga kita bikin landai. Kemudian untuk pandel kita masih pakai produkan standar. Nah, karena juga masalah harga juga. Kemudian untuk rumah ganda kita menggunakan rumah ganda dari produkan Kawah AK2. Untuk kapas ganda sendiri kita masih produkan lokal Indonesia, produkan dari teman di Pulau Jawa yaitu Hypercloud. Untuk CPT nya untuk 1500, per kapas ganda juga 1500. Ada lagi? Kenapa nggak pakai satu merek aja itu mas? Satu merek ya, kalau ada yang sponsorin boleh sih. Nah, kenapa pakai yang berbeda-beda? Yang pertama ya seperti tadi, kembali ke masalah biaya. Biaya akan lebih murah. Intinya motor kencang nggak harus mahal. Nah, motor mahal belum tentu kencang. Nah, seperti itu. Jadi gunakanlah budget seadanya, tapi kembali lagi ke fungsinya dioptimalkan. Seperti pule kenapa kita pakai produkan yang standar, kita custom ulang, kan fungsinya yang kita cari. Yang kedua, panbel kita pakai standar ya karena daya tahannya. Terus untuk rumah ganda kenapa harus pakai yang bermerek? Kenapa ya sekarang kan sudah banyak yang custom segala macam. Nah kebetulan kita adanya itu. Terus untuk kampas ganda sendiri kenapa nggak sekalian yang bermerek? Enggak. Karena untuk yang bermerek patokan untuk ukurannya pun kita tidak bisa request karena itu sudah produkan dari pabriknya seperti itu, jadi kita mengoptimalkan barangnya orang. Sedangkan yang ini kenapa kita kerjakan kepada Hypercloud? Karena bos Hypercloud itu sendiri di sana kita bisa request untuk ukuran, ketebalan, panjangnya kita sudah bisa request untuk menyesuaikan kapasitas kita. Nah kemudian untuk pairnya kenapa harus pakai segitu, kenapa segini? Nah kembali lagi ke settingan. Kembali ke settingan awal. Next, ada lagi? Untuk ngidupin ini pakai apa ini mas? Gimana ini? Untuk ngidupin sih, ya starter tangan masih on bro. Ya, cuman yang diganti cuman bagian dinamo starternya aja. Ini kita menggunakan produkan Moto One. Kenapa saya pilih Moto One? Yang pertama ya, kembali lagi lah ke masalah harga. Ada juga sih produkan yang itulah intinya. Cuman kembali lagi masalah harga Moto One yang lebih ringan di kantong lah ibaratnya. Nah untuk one way sendiri itu one way masih yang standar imitasi malah, tapi masih sanggup bro. Untuk mengangkat kompresi, karena kompresinya juga nggak terlalu tinggi, termasuknya ibaratnya di kompresi 12 sampai 13 doang. Untuk pakai dinamo starter masih bisa sanggup. Next, untuk harapan kedepannya ini apa mas? Untuk harapan kedepannya ya, nah terutama ya kayak owner bilang sih kawan-kawan ya, sambil menunggu event terutama di Kalimantan Tengah, dan harapan selanjutnya dari pihak-pihak yang terkait terutama di tempat kita sendiri Purjo Kabupaten Raya Kalimantan Tengah, mudah-mudahan dari pihak-pihak yang terkait ya bisalah memperhatikan hobi kita, ibaratnya kemampuan kita, kemudian bakat kita, setidaknya memfasilitasi lah ibaratnya untuk event-event. Karena apa? Kembali lagi ke dampak negatifnya, banyak balapan liar, banyak yang ibaratnya balapan liar di jalan, itu sebenarnya bukan karena kenakalan atau karena apanya, karena tidak adanya fasilitasnya. Ya mudah-mudahan dari pihak yang terkait bisa merekomendasi semua, bisa membantu, bisa memberikan fasilitas kepada hobi kita, bakat-bakat kita. Banyak sih anak muda yang mempunyai bakat cuma tidak tersalurkan. Nah itu sih sedihnya, dan bukan hanya di sini loh, banyak di kota-kota lain juga seperti itu. Ada lagi? Ya itu udah komenan top-top dari para penasaran aja mas, ini udah selesai nih. Ya mungkin obrolan santainya ya cuma segitu ya, untuk alasan komentar teman-teman. Thank you juga buat teman-teman yang sudah komen, sudah nanya-nanya balik. Di sini kembali lagi saya untuk memperjelas, saya tidak menyindir pemerintah atau apa. Di sini kita hanya
minta diperhatikan sajalah sedikit, minta perhatian sedikit dari pihak yang terkait untuk bisa memfasilitasi. Mudah-mudahan ini didengar, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Kita di sini mempunyai bakat tapi tidak pernah tersalurkan. Ada event tapi itu terlampau jauh, kayak di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, bahkan di ibu kota Palangkaraya, jaraknya dengan Purwokerto pun sangat jauh. Dan pasti akan memakan biaya yang cukup banyak nih. Dan kita di sini untuk budgetnya sendiri budget pelajar semua. Jadi untuk teman-teman di kota lain juga, tunjukkan prestasi kalian, tunjukkan bakat kalian di hal-hal negatifnya. Ya mungkin enjoy santai lah kayak gini kan, sambil curhat sedikit aja. Ya enggak owner pusing, nggak ada event, bikin motor nggak, ibaratnya nggak ada prestasi, gimana ini. Oke guys, thank you dulu buat yang komen-komennya. Ya mungkin penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermakna juga nih buat teman-teman yang lagi mau gerak motor atau mau bikin motor balap dan nunjukin prestasinya. Nah ini budget sangat murah. Oh ya, saya tidak lupa nih, jangan lupa juga untuk teman-teman selalu dukung channel kita ya, agar lebih berkembang, agar kita semangat lagi bikin konten-konten, agar kita semangat lagi terus berkreativitas dan saling sharing, berbagi ilmu dan pengalaman. Dengan caranya gimana? Ayo, nah like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita yang ada di pojokan atasnya. Ya, satu lagi, follow juga TikToknya. Owner apa TikToknya? Anak baik 26 guys. Ya, anak baik 26. Dan kita sendiri yaitu Artex_Garge, dan satu lagi TikToknya Rosid LSA. Oke? Next time kita akan kembali obrolan santai tentang motor, tapi mungkin dengan motor yang berbeda ya. Nah, terus see you, bye. Tell me pretty lies, look me in the